Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anak dalam mata pelajaran kearsipan kelas 10 OTKP. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat, selalu ada dalam kebaikan Allah, dan harus tetap bahagia. Walaupun masih di rumah belajarnya, tetapi harus semangat ya. Kali ini Ibu akan melanjutkan ke bab 2 setelah mengenal arsip dan kearsipan. Selanjutnya yaitu menyusun standar, prosedur, dan kriteria kearsipan. Nah, ada beberapa materi yang akan dibahas. Yang pertama mengenai undang-undang kearsipan dan masalah kearsipan. Nanti yang ada di dalamnya yaitu berkaitan dengan undang-undang kearsipan, kemudian ada masalah-masalah pokok dalam kearsipan, ada cara pemecahannya dari masalah kearsipan itu seperti apa, kemudian ada syarat pegawai kearsipan, kemudian di bab yang kedua tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria kearsipan. Nanti di subbabnya ada pengertian norma, standar, prosedur, dan kaidah kearsipan, kemudian ada pentingnya norma, standar, prosedur, dan kaidah kearsipan, kemudian ada manfaatnya, dan terakhir adalah contoh dari norma, standar, prosedur, dan kaidah kearsipan. Kita langsung saja ke bab yang pertama tentang undang-undang kearsipan dan masalah kearsipan. Oke. Mengenai undang-undang kearsipan dan masalah kearsipan, sebelum itu kita harus mengetahui dulu, sering kan kita dengar undang-undang tentang kearsipan, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Sebenarnya undang-undang itu apa sih? Nah, pengertian undang-undang adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya. Kita waktu SD atau SMP mungkin ya mengenal ada badan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Nah, badan legislatif itu adalah badan yang biasanya membuat hukum. Nah, hukum dibuat oleh badan legislatif. Biasanya ada MPR atau DPR. Jadi, undang-undang adalah hukum yang disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya. Jadi, diingat undang-undang itu adalah hukum atau pedomannya atau buku pegangannya. Kemudian undang-undang fungsinya untuk digunakan sebagai otoritas untuk mengatur, menganjurkan, untuk menyediakan dana, untuk menghukum atau memberi atau mendeklarasikan atau untuk membatasi sesuatu. Jadi seperti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 berkaitan dengan kearsipan, gunanya itu untuk mengatur. Jadi arsip itu harus dikelola seperti apa, arsip itu harus dipergunakan untuk apa saja, siapa saja yang boleh menggunakan arsip. Nah, akan diatur di dalam undang-undang. Nah, setelah jelas, clear tentang undang-undang itu apa, selanjutnya kita masuk lebih spesifikasi lagi tentang kearsipannya. Ada berapa undang-undang yang mengatur tentang kearsipan? Sejauh ini ada 2 undang-undang yang mengatur kearsipan, ada yang lama dan yang baru. Tolong diperhatikan. Nah, yang pertama itu adalah Undang-Undang Kearsipan. Yang pertama kali muncul adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang ketentuan pokok kearsipan. Jadi sebelum adanya undang-undang yang baru yang sudah kalian hafalkan pengertiannya mengenai arsip, sebelumnya itu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 mengenai ketentuan pokok kearsipan. Untuk isinya Ibu tidak akan jelaskan di sini. Silahkan kalian mencari sendiri Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971. Nah, yang kedua, seiring berjalannya waktu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 ini sudah tidak sesuai lagi. Berarti ada beberapa perubahan dalam kearsipan, kemudian diganti dengan undang-undang yang sampai sekarang dipergunakan, yaitu Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Jadi ada undang-undang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971, dan undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Tetapi
Selain ada Undang-Undang Nomor 7 dan Nomor 43, ada juga peraturan lain yang mengatur tentang kearsipan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang apa? Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Jadi, kalau Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 itu adalah peraturannya, arsip itu harus dibuat seperti A, harus dipergunakan seperti B, harus diselenggarakan seperti C. Nah, di peraturan pemerintah itu adalah bagaimana cara melaksanakan Undang-Undang 43 tahun 2009. Jadi adalah penjelasannya. Jadi saling berkaitan, tapi tetap undang-undang yang mengatur tentang kearsipan itu adalah Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009. Tapi pelaksanaan undang-undangnya itu diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012. Sampai di sini paham bahwa undang-undang yang mengatur kearsipan itu yang lama itu yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971, sedangkan yang baru itu Nomor 43 Tahun 2009. Oke. Nah, di sini kalian bisa baca sendiri perbedaan Undang-Undang Nomor 7 yang lama dengan Undang-Undang Nomor 43. Di sini bisa dibaca sendiri, tidak akan Ibu jelaskan karena masih ada materi yang lebih penting. Jadi kalian dibaca saja mengenai perbedaannya. Selanjutnya ada asas kearsipan. Yang pertama itu adalah asas sentralisasi. Apa itu asas sentralisasi? Adalah asas pengendalian kegiatan pengurusan surat atau arsip, baik surat masuk maupun keluar, yang sepenuhnya dibebankan dan dipertanggungjawabkan secara terpusat. Di sini kalian bisa menjadikan keywordnya adalah terpusat pada suatu organisasi yang disebut unit kearsipan. Jadi kalau sentral itu kan bahasa Inggrisnya terpusat ya, pusatnya. Berarti pengelolaan kearsipannya itu terpusat. Contohnya di satu sekolah itu bagian kearsipan siswa, arsipnya itu bisa berupa ijazah SMP-nya, kemudian bisa berupa biodatanya. Peserta didiknya itu ada di satu tempat, ada di satu bagian, yaitu adanya di tata usaha. Sedangkan di jurusan itu tidak ada. Berarti sekolah itu menganut asas kearsipan sentralisasi. Jadi terpusat hanya satu. Jadi dari satu sekolah terpusatnya di satu, hanya di TU saja. Jadi terpusat. Nah, kalau asas yang kedua yaitu desentralisasi. Kalau desentralisasi ini adalah asas pengendalian kegiatan pengelolaan surat atau arsip, baik surat masuk maupun keluar, yang sepenuhnya dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja dalam suatu organisasi. Contohnya misalkan kalau tadi hanya di TU saja, tapi kalau desentralisasi itu setiap jurusan itu punya arsip peserta didiknya. Kan di kita ada 5 jurusan ya, ada OTKP, AKL, TKJ, RPL, dan BDP. Nah, kalau misalkan arsip ijazah dan arsip peserta didik itu ada di TU saja, berarti itu menganut asas sentralisasi terpusat. Tetapi kalau misalkan desentralisasi itu dilaksanakan oleh masing-masing, jadi arsip atau ijazah peserta didiknya itu kalau misalkan yang jurusan OTKP berarti ada di jurusan OTKP, kalau yang AKL ada di AKL. Jadi ada di masing-masing unitnya, arsipnya itu tidak terpusat. Paham perbedaannya? Kalau sentralisasi mah terpusat hanya satu di satu bagian, tapi kalau desentralisasi itu di masing-masing bagian. Itu perbedaannya. Kemudian yang terakhir adalah asas desentralisasi terkendali atau gabungan. Berarti gabungan desentralisasi ada arsip, kemudian di masing-masing unit juga ada arsip. Nah, ini tidak menggabungkan keduanya. Jadi di pusatnya juga ada arsipnya, kemudian di bagian-bagiannya juga ada arsipnya, tergantung bagaimana jenis perusahaannya. Oke, setelah asas kearsipan,
ada masalah-masalah pokok kearsipan. Nah, kira-kira kalau dalam pengelolaan kearsipan itu masalah yang sering muncul itu apa aja sih? Nah, dalam buku Administrasi Perkantoran Modern, De Liang-ji tahun 2012 mengemukakan bahwa ada 4 masalah pokok dalam kearsipan. Yang pertama, tidak dapat menemukan secara cepat dari bagian arsip sesuatu surat yang dibutuhkan oleh pimpinan atau satuan organisasi yang lain. Kan arsip itu disimpan ya, ketika sudah digunakan, arsip disimpan. Nah, ketika disimpan, ada yang butuh, masalah di arsip itu tidak bisa menemukan kembali arsipnya secara cepat. Itu kata De Liang-ji. Jadi, tidak dapat menemukan secara cepat dari bagian arsip itu. Nah, itu permasalahannya. Kemudian yang kedua, peminjaman dan pemakaian surat oleh pimpinan atau satuan organisasi lainnya dalam waktu yang sangat lama, bahkan kadang-kadang tidak dikembalikan. Contoh kecilnya aja, kalau misalkan kita pinjam buku ke perpus, kan lama, lupa mungkin telah meminjam ke perpus, bahkan itu kan kadang-kadang nggak dikembalikan ya. Nah, kalau arsip kan itu bahaya banget. Misalkan kita pinjam arsip yang penting, misalkan bagi suatu perusahaan, arsip laporan keuangan, itu kan bahaya kalau tidak dikembalikan lagi. Nah, permasalahannya itu adalah peminjaman dan pemakaian arsip itu sendiri yang waktunya itu sangat lama dan bahkan tidak dikembalikan. Kemudian permasalahan yang ketiga dalam kearsipan, biasanya bertambahnya surat-surat dalam bagian arsip secara terus-menerus tanpa adanya penyingkiran yang mengakibatkan tempat dan peralatan yang ada tidak lagi mencukupi. Kan arsip itu daur hidupnya terus diciptakan, kemudian disimpan. Nah, kalau misalkan banyak arsip yang disimpan, itu kan pasti membutuhkan tempat dan peralatannya juga ya. Nah, tapi masalah pokok kearsipan itu tidak banyak yang memikirkan ketika arsip itu bertambah itu tempat peralatannya itu juga harus ditambah. Jadi jangan berpikir kalau arsip itu akan segitu-gitu aja, tapi arsip itu akan bertambah dengan adanya surat yang baru. Kan kita hidup itu ke depan ya, berarti kan bertambah harinya, tidak berkurang kan harinya tapi bertambah. Nah, itu tuh kan berarti surat-surat nanti yang akan disimpannya itu bertambah. Nah, kita itu perlu peralatan dan tempat yang banyak juga. Jadi itu masalah pokok kearsipannya, kadang nggak ngeh kalau tempat dan peralatan itu juga harus ditambah. Kemudian kurang cakapnya dan kurangnya bimbingan karyawan-karyawan arsip sehingga mengakibatkan tata kerja dan peralatan arsip yang tidak mengikuti perkembangan dalam ilmu kearsipan modern. Kalau tadi permasalahannya itu dari peralatan penggunaan arsipnya, tetapi ini adalah masalah dari SDM-nya, dari sumber daya manusianya itu kurang cakap atau kurang paham dalam ahli kearsipan. Nah, kalau misalkan karyawannya aja nggak paham menangani arsip, bagaimana arsip itu bisa dikelola secara efektif dan efisien. Kalian bayangkan aja misalkan tukang gorengan, tapi dia tidak ahli membuat gorengan. Misalkan dia ahlinya bikin minuman, bikin boba, bikin tairi, tapi dia nggak ahli bikin gorengan. Nah, gimana bakalan enak kan gorengannya? Nah, contoh simpelnya mungkin seperti itu. Jadi penempatan orang yang ahli dalam kearsipan itu juga harus penting supaya arsipnya itu bisa dikelola secara baik gitu. Seperti itu. Tadi undang-undang kearsipan sudah, kemudian asas kearsipan sudah, masalah-masalah pokok kearsipan menurut De Liang-ji ada 4 masalah pokok sudah. Selanjutnya, nah, setelah ada masalah, bagaimana cara pemecahannya? Nah, masih berdasarkan De Liang-ji tahun 2012, ada beberapa cara pemecahan masalah dalam kearsipan. Yang pertama itu adalah sistem penyimpanan warkat yang tepat bagi masing-masing organisasi. Nanti di sistem penyimpanan arsip itu ada 5. Nanti seiring berjalannya di bab selanjutnya itu ada berdasarkan abjad. Abjad kalian tahu kan apa yang dimaksud abjad? Abjad itu dari A sampai Z. Kemudian ada berdasarkan nomor. Nomor itu pasti dari 0 sampai 9. Kemudian berdasarkan wilayah. Wilayah itu tempat. Kemudian berdasarkan
subjek atau masalah. Kemudian nanti ada satu lagi, kira-kira berdasarkan apa? Nah, nanti akan kita bahas di bab selanjutnya. Jadi sistem penyimpanan wakat yang tepat bagi organisasi masing-masing. Jadi tidak semuanya satu organisasi itu bisa menganut semua sistem penyimpanannya. Kalau misalkan organisasinya besar, mungkin dia bisa menggunakan sistem abjad atau permasalahan. Mungkin kalau misalkan perusahaannya masih kecil, dia bisa menggunakan sistem penyimpanan nomor. Kemudian cara pemecahan masalah yang kedua adalah tata penyimpanan dan pemakaian wakat. Nah, betul, penyimpanannya itu tidak mudah dalam membuat satu gedung kearsipan. Kearsipan itu tidak boleh di lantainya, itu tidak boleh di bawah atau tidak boleh di lantai atas juga. Jadi harus disesuaikan. Karena apa? Karena arsip, terutama arsip tekstual itu lebih rentan. Misalkan kalau di bawah kalau ada banjir, kalau ruangan arsip kena banjir gimana? Kalau udah diarsipkan, tidak mungkin kan surat penting dibuat lagi, ditanda tangan lagi, kan tidak seperti itu ya. Kemudian pemakaian wakatnya di peminjamannya itu tidak untuk waktu yang lama, nggak berbulan-bulan, bertahun-tahun, mungkin dibatasi harus dikembalikannya kapan. Kemudian yang ketiga, penyusutan arsip secara teratur. Apa sih Bu penyusutan? Penyusutan itu adalah seperti pemusnahan arsip. Jadi ada waktunya nanti akan diatur dalam jadwal retensi arsip. Kalau arsip sudah 5 tahun itu sudah bisa dimusnahkan karena nilai guninya sudah tidak ada lagi. Nah, nanti akan kita pelajari masa-masa waktu retensi arsip itu berapa lama. Contoh, kalau ijazah itu ada retensi arsipnya nggak, ada waktu penyusutannya nggak kan? Arsip ijazah itu akan terus kalian gunakan selama kalian hidup. Nanti kalau misalkan kalian akan melamar jadi pegawai sipil negara, itu kan ijazah itu dari mulai TK, mungkin dari SD ya, itu kan masih dipergunakan. Jadi tidak ada waktu untuk dimusnahkannya. Kemudian cara pemecahan yang keempat adalah penataan karyawan-karyawan bagian arsip sehingga memiliki dan dapat mempraktikkan pengetahuan di bidang kearsipan tersebut secara efisien. Betul. Kalau misalkan dia ahli di bidang misalkan penyusutan arsip atau perawatan arsip, mungkin dia bisa di bagian itu dibandingkan di bagian penyortiran. Misalkan ini adalah arsip statis, ini adalah arsip dinamis, ini adalah arsip kepegawaian, ini adalah arsip keuangan. Dia bisa membedakan itu, tetapi dia tidak bisa membedakan kalau ada arsip yang sobek harus dibagaimanakan. Jadi perlunya spesialisasi dalam bidang kearsipan. Jadi penempatan orang-orang yang ahli dalam bidang kearsipan tertentu. Jangan sampai salah, itu akan bisa memecahkan masalah dalam kearsipan untuk pengelolaannya. Kemudian di bab 1 bagian terakhir adalah syarat pegawai arsip. Kalau kalian berminat untuk mengelola arsip, kira-kira harus menjadi pegawai yang seperti apa sih? Nah, menurut Liang Ji tahun 2012 di halaman buku 150 sampai 151, syarat yang pertama adalah ketelitian. Petugas arsip harus mampu membedakan perkataan, kata, nama, atau angka yang sepintas sama. Oleh karena itu, petugas haruslah cermat dan memiliki penglihatan yang baik. Sudah pasti kalau misalkan tidak bisa membedakan, sekaliwat saja. Contohnya misalkan ada kata-kata komunitas dan komunikasi, itu kan sepintas mirip ya, cuma kan itu berbeda artinya. Nah, pegawai arsip itu harus teliti, harus cermat. Dengan melihat sebentar saja, dengan penglihatan yang baik, dia sudah bisa membedakannya. Kemudian seperti institusi dan institut, itu kan kalau misalnya selewat orang bisa salah ya, tapi pegawai arsip tidak boleh seperti itu, harus sampai teliti atau cermat. Kemudian yang kedua, kecerdasan. Sudah pasti harus cerdas. Petugas arsip harus mampu menggunakan pikirannya dengan baik, karena ia harus memilih kata-kata untuk suatu pokok masalah, serta harus memiliki daya ingat yang baik, sehingga tidak melupakan suatu pokok soal yang telah ada di kartu arsipnya. Nah, nanti kalau di pengelolaan arsip secara masalah atau subjek itu nanti
harus bisa menggolongkan masalah-masalahnya. Contoh misalkan di perusahaan itu ada bagian kepegawaian kan, namanya itu di bagian personalia. Nah, kalau misalkan berkaitan dengan kepegawaian, contohnya cuti hamil, cuti menikah, kemudian gaji pokok pegawai, itu kan masuknya ke masalah pokok kepegawaian. Nah, kalau misalkan gaji pokok pegawai antara dimasukkan kepada bagian kepegawaian atau keuangan, nah seseorang itu harus cerdas. Kira-kira itu masuknya ke masalah pokok yang mana? Nah, syarat pegawai arsip itu harus bisa menentukan masalah pokok yang berkaitan. Kemudian harus memiliki daya ingat, sudah pasti. Kalau misalkan lupa, dia banyak nanya kan ya, nanti ke orang jadinya. Ini kalau keuangan karyawan masuknya tadi ke bagian apa ya? Coba dilihat dulu kan, tidak seperti itu. Bekerja di bagian kearsipan. Kemudian kecekatan. Petugas arsip harus mempunyai kondisi jasmani yang baik. Jasmani itu fisik ya, sehingga ia dapat bekerja secara gesit, harus cepat bekerja di kearsipan. Kalau misalkan ada orang lain butuh arsip ini, dia bisa mencari yang cepat, kemudian diberikan tidak, kemana ya arsipnya, ditaruh di mana ya, lupa. Masa pegawai arsip aja bisa lupa gitu, bisa nggak ingat, mungkin nanya ke orang. Kemudian yang terakhir adalah kerapihan, karena ini berkaitan dengan dokumen, warkat, sesuatu yang sangat berharga yang memiliki nilai guna, maka syarat pegawai arsip itu harus rapi, harus menyimpan sesuai dengan tempatnya. Petugas harus mampu menyusun kartu-kartu, berkas-berkas, dan tumpukan warkat dengan rapi agar lebih mudah dicari kembali. Tadi salah satu masalah pokok arsipan itu adalah susah mencari arsip yang telah disimpan. Kadang jangankan arsip, kita di kehidupan sehari-hari aja naruh buku di mana, nanti nanya ke siapa? Ke mama kan, ma buku ade ada di mana, padahal yang make siapa? Nanti nanya ujung-ujungnya ke mama, kayak gitu. Masa seorang petugas arsip harus nanya ke orang lain, padahal itu jobnya, padahal itu pekerjaannya, misalkan menyimpan arsip. Seperti itu. Lanjut ke bagian yang kedua. Ini terlewat. Ada syarat pegawai arsip menurut Littlefield dan Peterson dalam Modern Office Management. Dibaca saja. Yang pertama itu harus lulusan sekolah menengah dan mempunyai kecerdasan rata-rata yang normal. Berarti harus di atas normal ya. Normal banget. Kemudian yang kedua yaitu memahami alfabet dengan baik dan mempunyai penglihatan yang cepat untuk membedakan perbedaan-perbedaan yang kecil dari nama angka-angka yang tercantum pada warkat-warkat. Sudah pasti, berarti untuk yang tidak paham atau tidak hafal dengan alfabet itu agak susah ya untuk menjadi pegawai arsip. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki sifat kecermatan. Keempat, memiliki pikiran yang cenderung mengarah pada perincian-perincian yang kecil, karena pengurusan arsip itu dari mulai kartu indeks, nanti berkasnya, penyimpanannya, ada kartu silangnya, ada tunjuk silangnya, itu harus sampai diperhatikan. Jadi biasanya orangnya itu detail, ingat sama hal-hal yang kecil. Kemudian yang kelima, memiliki sifat sebagai karyawan yang cepat dan rapi. Yang keenam, memiliki pertimbangan yang baik. Next, bagian kedua tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria kearsipan. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu pengertian apa itu norma, standar, prosedur, dan kriteria kearsipan. Kita sering menemukan kata ini, tapi sebenarnya maknanya itu apa sih gitu, artinya terutama dalam kearsipan. Nah, kalian bisa lihat nih gambar di sini. Ini contoh ruang kearsipan yang rapih, tertata, dan juga bersih. Nah, seperti inilah kurang lebih ruangan arsip. Nah, norma pengertiannya adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan kegiatan di suatu instansi. Ujung-ujungnya jika berbicara terhadap norma, kalau misalkan kita di negara hukum pasti berkaitan dengan undang-undang. Sudah pasti kalian juga tahu kalau norma kearsipan itu contohnya seperti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Kemudian ada Perka
ANRI. Perka itu ada peraturan kepala ANRI. ANRI itu adalah Arsip Nasional Republik Indonesia nomor 24 tahun 2011 tentang pedoman penyelenggaraan kearsipan di perguruan tinggi. Ini adalah 3 contoh norma yang ada di kearsipan. Nah, yang lainnya masih banyak peraturannya. Intinya norma itu berkaitan dengan aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan. Di sini penyelenggaraan apa? Berarti penyelenggaraan kearsipannya harus seperti apa. Nah, bisa diatur di norma. Kemudian kalau standar. Standar itu merupakan acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan kegiatan tertentu di suatu instansi. Contohnya adalah standar kearsipan, yakni kode klasifikasi surat dan jadwal retensi arsip. Nah, itu baku biasanya standar itu. Berarti di setiap perusahaan itu akan ada, tapi isinya belum tentu sama. Misalkan contoh, kalau misalkan di perusahaan A kode klasifikasi suratnya diambil atau diindeks dari nama perusahaan. Nama perusahaannya misalkan Jaya Abadi. Berarti kode klasifikasinya itu adalah JA. Itu kalau berdasarkan abjad. Tapi kalau berdasarkan masalah, contohnya seperti tadi, di suatu perusahaan itu ada bagian karyawan atau SDM, itu disebutnya adalah bagian kepegawaian atau personalia. Kemudian ada bagian pemasaran atau marketing. Kemudian juga ada bagian humas. Kemudian juga ada bagian keuangan. Nah, di dalam kearsipan itu, kalau misalkan masalah kepegawaian, biasanya kode klasifikasinya itu adalah KP, kepegawaian. Kalau keuangan biasanya KU. Nah, seperti ini. Kode klasifikasinya di setiap perusahaan itu selalu ada, tetapi kadang berbeda. Itu yang disebut standar acuan. Tapi harus ada. Tapi sama apa enggaknya itu tergantung kepada perusahaannya masing-masing. Yang selanjutnya, setelah standar adalah prosedur. Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan kegiatan di suatu instansi. Prosedur itu bisa kalian lihat kalau ada di kemasan-kemasan makanan ya. Contoh aja kayak di mie instan, itu kan ada tata caranya ya. Itu simpelnya yang disebut dengan prosedur. Jadi prosedur itu adalah metode atau tata caranya. Jadi kalau di kearsipan itu seperti apa sih untuk mengelola kearsipan itu? Bagaimana cara menyortir surat masuk dan surat keluar? Nah, itu adanya di prosedur. Atau kalau di perusahaan itu nanti suka ada namanya SOP, standar operasional perusahaan. Itu tentang cara-cara atau prosedur bagaimana pelaksanaan di dalam suatu instansi. Kemudian prosedur kearsipan misalnya cara penentuan jadwal retensi arsip, kemudian cara pemusnahan arsip dan sebagainya. Nah, arsip itu dimusnahkannya seperti apa? Dibakar atau mungkin dikubur arsipnya atau dijadikan apa. Nah, itu adalah prosedur. Nah, salah satu contoh prosedur pemusnahan arsip itu misalkan ketika akan dibakar harus ada berita acara pemusnahan arsipnya, kemudian dibakarnya dengan apa, kemudian sampai harus seperti apa, itu akan ada di prosedur. Kemudian yang terakhir adalah pengertian dari kriteria. Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan kegiatan tertentu di suatu instansi. Di sini kriteria adalah ukuran kriterianya untuk mencapai kearsipan yang baik itu harus seperti apa. Nah, contohnya kriteria untuk dapat diangkat menjadi fungsional arsiparis tingkat ahli. Kriteria jenjang jabatan fungsional arsiparis yang dapat melaksanakan suatu kegiatan tertentu dalam bidang kearsipan. Nah, arsiparis itu adalah biasanya orang yang bekerja untuk menangani arsip, disebutnya adalah arsiparis. Jadi untuk menjadi arsiparis tadi syaratnya harus apa? Nah, syarat itu sama seperti kriteria. Kriterianya itu tadi harus teliti, cerdas, cermat, harus rapi. Itu pengertiannya. Kemudian subbab yang kedua adalah pentingnya dari norma, standar, prosedur, dan kriteria kearsipan. Apa sih pentingnya? Yang pertama adalah mempertegas dan memperjelas urusan kearsipan pada suatu instansi. Dengan adanya
aturan, dengan adanya acuan, dengan adanya tata cara dan metode. Nah, itu tuh diharapkan dapat mempertegas dan memperjelas urusan kearsipan pada suatu instansi. Jadi arsip itu ngurus apa aja sih? Ngurus surat, iya, ngurus berkas, iya, ngurus dokumen, iya, apa aja yang diurus. Nah, ini tuh adalah pentingnya adanya norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam suatu kearsipan. Kemudian, menghindari tumpang tindih penyelenggaraan dan pengelolaan urusan kearsipan. Jadi, kenapa arsip di sekolah itu sentralisasi terpusat? Karena kalau misalkan desentralisasi, arsipnya itu tidak banyak. Jadi, kalau misalkan tidak diatur di arsipnya itu nanti akan tumpang tindih. Nanti arsip peserta didik masuknya ke TU atau ke jurusan. Arsip ijazah masuknya ke TU atau ke jurusan. Itu kan akan tumpang tindih. Tapi dengan adanya norma, standar, prosedur, dan kriteria kearsipan itu akan jelas. Oh, untuk ijazah itu terpusat karena itu sangat penting dan harus dimiliki oleh sekolah. Nanti sekali-kali butuh, sekolah bisa langsung. Kebayang kalau ditaruh di jurusan kan riuh ya, banyak orang yang diurusi. Kemudian meminimalisasi konflik yang berkaitan dengan masalah kearsipan. Tadi kata Dalianzi, kira-kira ada 4 permasalahan pokok dalam kearsipan. Jadi kalau udah dibuatkan norma, dibuatkan hukumnya, dibuatkan standarnya, itu bisa meminimalisasi konflik yang nanti akan berkaitan dengan masalah kearsipan. Kalau ada masalah di arsipan, bisa langsung melihat undang-undangnya, bisa melihat langsung SOP-nya atau prosedurnya harus seperti apa. Kemudian memperjelas arah kebijakan kearsipan suatu instansi. Dan yang terakhir, menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan kegiatan kearsipan. Sudah pasti kalau menjadi pedoman itu layaknya seperti SOP-nya. Jadi bagaimana tata cara dalam menyelenggarakan proses kearsipan, itu pentingnya. Kemudian ada 10 manfaat norma, standar, prosedur, dan kriteria kearsipan. Yang pertama, mirip seperti pentingnya. Yang pertama, mempertegas dan memperjelas landasan hukum. Jadi kalau misalkan ada yang menyalahgunakan arsip itu sudah ada hukumannya, perdata dan pidananya. Kemudian sudah pasti ada sanksi yang akan diberikannya karena penyelenggaraan kearsipan itu sudah berlandaskan hukum, itu diatur dalam undang-undang. Yang kedua, menjadi pedoman dan acuan seperti petunjuk pelaksanaan kearsipan. Yang ketiga, memperjelas mekanisme, tata cara, persyaratan, kriteria, dan pengelolaan urusan kearsipan. Kemudian mempermudah perencanaan program dan kegiatan kearsipan. Kemudian memperjelas kewenangan unit kearsipan, memperjelas pelaksanaan kegiatan kearsipan. Kemudian yang ketujuh, memperjelas pelaporan kegiatan kearsipan. Yang kedelapan, memperjelas pendanaan kegiatan kearsipan, karena di arsip itu tidak hanya kegiatan menyimpan warkat saja, tetapi banyak kegiatan yang berkaitan dengan arsip. Sosialisasi arsip, sadar arsip, itu kan butuh pendanaan ya untuk kegiatan. Dan dengan adanya norma, standar, dan prosedurnya itu akan jelas pendanaannya. Kemudian memperjelas pembinaan dan pengawasan kegiatan kearsipan. Dan yang terakhir, memperjelas manajemen kearsipan di suatu instansi, karena kearsipan itu dikelola tidak hanya oleh satu unit kearsipan, seperti yang kalian telah utarakan di Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, bahwa kearsipan itu dikelola oleh badan negara, pemerintahan, organisasi, dan bahkan perseorangan. Kemudian subbab yang terakhir adalah contoh dari norma, standar, prosedur, dan kriteria kearsipan. Nah, tapi yang akan dibahas adalah contoh norma kearsipannya dulu. Di sini ada beberapa, masih banyak norma kearsipan, tapi yang sering kita dengar sudah pasti adalah UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Kemudian UU Lama Nomor 7 Tahun 1971 tentang ketentuan pokok kearsipan. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang penyusutan arsip. Nah, kalau ini normanya lebih khusus lagi. Ini adanya di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Nah, mungkin di Departemen
Yang lainnya juga punya tentang norma-norma kearsipannya. Cuman di sini adalah salah satu contoh ya. Contohnya ini bisa jadi 10 bagian dan beberapa bagian untuk norma kearsipan. Kemudian contoh standar layanan kearsipan. Yang pertama itu tadi standar itu kan adalah acuan ya. Acuannya untuk layanan kearsipan itu minimal ada filing kabinet. Filing kabinet itu apa? Nanti lebih lanjutnya Ibu akan jelaskan di peralatan kearsipan. Adalah sarana penyimpanan arsip aktif yang terbuat dari bahan plat atau baja yang bentuknya berupa laci yang tersusun secara vertikal. Vertikal itu gini ya, berarti lurus ya. Jadi ini tuh tempat penyimpanan arsip aktif. Arsip aktif itu ada arsip yang masih digunakan di kegiatan sehari-hari perusahaan. Jadi arsipnya masih sering digunakan. Kemudian ada lemari. Lemari adalah sarana penyimpanan arsip yang terbuat dari kayu atau besi dengan susunan secara lateral. Lateral itu masih seperti vertikal, cuman dia ada horizontalnya, ada lebarnya. Kalau misalkan vertikal itu kan lebih lurus saja ya, lurus ke atas. Kalau misalkan lateral itu lurus tapi ada lebarnya. Selain lemari, kemudian ada guide atau skat atau divider. Adalah alat yang terbuat dari karton atau triplek yang digunakan sebagai pembatas atau penyekat warkat. Kemudian ada folder. Folder adalah sarana berupa map untuk tempat penyimpanan arsip, terutama arsip tekstual. Arsip tekstual itu adalah arsip yang tercetak. Arsip tercetak itu ya seperti dokumen, surat, kemudian seperti teks proklamasi itu kan tekstual ya, arsip tekstual. Jadi arsip tekstual itu ciri-cirinya itu terbaca dan dia hard file. Kemudian folder juga mempunyai bagian yang menonjol yang dinamakan tab pada bagian atas atau kanan bawah sesuai dengan kebutuhan pengguna arsip. Kemudian yang kelima ada klasifikasi dan kode. Klasifikasi dan kode sebagai sarana atau perangkat lunak untuk menentukan kelompok berkas dan kode masalah sesuai dengan isi informasi yang terkandung pada arsip. Tadi kalau klasifikasi atau kode contohnya adalah bagian kepegawaian, kodenya itu adalah KP. Kalau keuangan kodenya adalah KU. Kalau pemasaran itu adalah PM misalkan dan lain sebagainya. Tapi ini berbentuknya lunak. Jadi tidak, kalau filing kabinet ini kan sarana ya. Filing kabinet, lemari, guide ini adalah sarana. Folder. Kalau klasifikasi ini adalah perangkat lunak. Jadi tidak tercetak. Kemudian ada indeks. Indeks adalah sebagai sarana perangkat lunak yang merupakan identitas atau tanda pengenal berkas. Contohnya tadi ada perusahaan Jaya Abadi. Indeksnya atau biasa disebut dengan kode indeksnya adalah Jaya Abadi. Nah, nanti kita akan belajar lebih jauh. Nah, ini adalah gambarnya supaya kalian bisa memahami dengan jelas. Nah, ini filing kabinet terbuat dari plat baja. Plat atau baja biasanya ini untuk menyimpan arsip aktif. Berat sih ya. Ini misalkan laci pertama untuk bagian kepegawaian, kedua untuk keuangan, ini untuk pemasaran dan lain sebagainya. Dan ini ada lemari. Lemari itu bisa tadi kayu atau besi yang bentuknya lateral. Lateral itu tetap vertikal, tapi dia memiliki lebar. Jadi seperti persegi panjang ya. Kalau ini kan persegi aja. Kalau lemari itu biasanya persegi panjang. Nah, ini ada guide atau skat, ada divider. Biasanya terbuat dari karton atau triplek dan di ujung kanan bawah atau kanan atas, betul. Di bagian atas kanan bawah itu ada tab, bagian yang menonjol. Dan biasanya ini dituliskan identitas untuk penyekatnya. Ini berarti berdasarkan abjad A, B sampai Z. Kemudian ini adalah folder.
Folder itu untuk tempat penyimpanan workcard-nya. Jadi guide ini masuk ke dalam folder, dia suratnya dimasukin ke folder, kemudian nanti di-scan menggunakan guide di dalamnya. Kemudian ini ada klasifikasi dan kode. Ini bukan berarti ke lemarinya ya, karena ini kan klasifikasi dan kode adalah perangkat lunak. Jadi ibu mengambil ke sininya. KU, klasifikasinya adalah keuangan, kodenya KU. Kemudian yang terakhir ada indeks ini. Nah, ini yang tadi ibu contohkan ada nama perusahaan, tapi di sini adalah nama orang, Andini. Andini diindeks jadi AN, diambilnya itu adalah 2 huruf. Jadi ini bukan ke kartu ininya ya, tapi ke indeksnya, ke ininya maksud ibu. Bukan ke lemarinya, tapi ke KU-nya. Oke. Nah, selanjutnya adalah contoh prosedur layanan kearsipan. Ibu akan jelaskan secara cepat saja. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa melihat di buku catatannya masing-masing. Yang pertama adalah pemeriksaan. Pemeriksaan apa? Sudah pasti pemeriksaan berkas. Dilakukan untuk mengetahui tanda simpan, kelengkapan arsip, kondisi fisik arsip, dan keterkaitan dengan arsip lainnya. Maka yang pertama adalah pemeriksaan tanda simpan. Dengan memeriksa tanda simpan atau file pada lembar disposisi yang diberikan oleh pimpinan. Jadi tidak semua dokumen itu diarsipkan, tidak. Hanya yang mendapatkan tanda simpan dalam lembar disposisi yang diberikan oleh pimpinan. Ini nanti ada namanya lembar disposisi seperti kertas. Nanti kalau pimpinan memberikan instruksi untuk memberikan tanda simpan, itu berarti harus disimpan atau dijadikan arsip. Tapi kalau misalkan pimpinan tidak memberikan tanda simpan, berarti tidak usah disimpan, tidak usah dijadikan arsip. Jadi yang pertama pemeriksaan itu adalah memeriksa tanda simpannya, ada tanda simpannya atau tidak. Kemudian yang kedua, memeriksa kelengkapan berkas. Berkas yang tidak lengkap, misalnya tidak ada lampiran atau terpisah antara satu dengan yang lainnya, maka berkas tersebut digabungkan menjadi satu kesatuan berkas. Jadi kalau misalkan enggak lengkap, itu belum bisa diarsipkan. Jadi harus diperiksa dulu, itu sudah lengkap atau belum. Di bagian surat itu ada nanti lampiran. Misalkan lampirannya 1 lembar. Nah, 1 lembar itu halamannya nggak ada. Nah, berarti kan itu tidak bisa diarsipkan karena berkasnya tidak lengkap. Jadi di sini pentingnya pemeriksaan berkas. Yang ketiga adalah pemeriksaan kondisi fisik arsip. Artinya tidak ada sobekan, kemudian tidak ada kecacatan di fisik arsip, itu baru boleh diarsipkan. Kalau misalkan ada kerusakan di fisik arsip, itu harus dilaksanakan terlebih dahulu penambalan, penyambungan, atau melaminasi atau teknik perawatan yang lainnya. Jadi harus dipastikan dulu bahwa yang diarsipkan itu dalam kondisi yang bagus. Kemudian yang terakhir adalah pemeriksaan keterkaitan dengan arsip lainnya, apakah berhubungan atau tidak. Nah, makanya di sini dibutuhkannya kartu tunjuk silang. Berarti artinya arsip A misalkan ada kaitannya dengan arsip B. Nah, nanti di sana harus ada namanya kartu tunjuk silang. Berarti berkaitan antara arsip A dan arsip B. Nah, harus diperiksa apakah berkaitan atau tidak antara arsip A dan arsip B-nya. Kemudian selanjutnya setelah diperiksa itu adalah disortir. Disortir artinya dilakukan untuk pemilihan antara kelompok arsip yang satu dengan kelompok arsip yang lainnya, atau memisahkan duplikat-duplikat yang tidak berguna. Misalkan arsip yang A masuk itu sudah pernah diarsipkan atau sudah pernah ada, berarti itu tidak usah diarsipkan, tetapi mendapat disposisi dari pimpinan itu untuk diarsipkan. Nah, tapi bagian kearsipan juga harus diperiksa kembali, disortir apakah ada duplikat-duplikat yang tidak berguna atau di lampirannya. Setelah disortir, kemudian adalah penentuan indeks. Penentuan indeks artinya menentukan nama jenis arsip atau kata tangkap atau caption ya, atau kata keyword kunci sesuai dengan materi arsip. Indeks dapat berupa nama orang, nama organisasi, nama wilayah, nama benda, nomor, subjek atau masalah. Contohnya tadi indeksnya namanya Andini, kode indeksnya AN.
Nah, itu adalah penentuan keyword atau kata tangkapnya. Nanti cari arsip atas nama Andini, berarti tadi kan kode indeksnya adalah AN, berarti cari arsip yang berkode AN. Kemudian setelah diperiksa, disortir penentuan indeksnya, yang keempat adalah penentuan kode. Nah, dilakukan berdasarkan kelompok masalah, submasalah, dan sub-sub masalah berupa gabungan huruf dan angka. Kode merupakan tanda pengenal kelompok berkas sesuai klasifikasinya. Bentuk kode itu adalah gabungan huruf dan angka. Contoh penentuan kode. Pertama, perhatikan bentuk kode yang digunakan dalam klasifikasi arsip. Yang kedua, menentukan kode gabungan huruf dan angka. Perlu membaca isi surat dan menggolongkan informasi pada masalah pokok, submasalah, dan sub-sub masalah. Kemudian yang ketiga, menuliskan kode klasifikasi arsip pada indeks yang ditentukan pada secari kertas yang ditempelkan pada kertas atau dengan cara yang lainnya. Nah, biasanya suka ada kertas yang ditempelkan di arsip sebagai tanda pengenal arsip. Jadi, penentuan kode itu adalah gabungan antara huruf dan angka. Contoh tadi bagian kepegawaian itu adalah KP. KP01 itu berkaitan dengan gaji. Nah, kalau KP02 berkaitan dengan cuti pegawai. Kemudian KP03 berkaitan dengan CV pegawai, misalkan contoh. Nah, itu gabungan antara huruf dan angka dalam kode. Yang kelima adalah pembuatan label. Pembuatan label dilaksanakan pada sekat penunjuk atau tadi guide, bisa di guide, bisa di folder atau map, dan peralatan penyimpanan arsip lainnya yang dilaksanakan secara konsisten. Jadi kalau misalkan labelnya ditaruh di guide, ya sudah, selanjutnya juga ditaruh di guide saja. Jangan ada yang di guide, ada yang di map, ada yang di arsipnya, apalagi di arsipnya itu salah. Menyimpan label atau kartu pengenal itu di arsipnya salah. Simpannya itu boleh di guide atau di map. Kemudian pembuatan tunjuk silang dilaksanakan untuk menghubungkan berkas yang satu dengan berkas yang lainnya kalau memiliki keterkaitan. Kalau tidak, berarti tidak usah membuat kartu tunjuk silang. Yang terakhir adalah penempatan arsip. Nah, ketika sudah dilaksanakan prosedurnya, mulai dari pemeriksaan, penyortiran, pembuatan kode, pembuatan indeks, penentuan kode, pembuatan label, pembuatan tunjuk silang, baru akhirnya arsip itu adalah ditempatkan, dilakukan sesuai dengan lokasi atau kelompok subjeknya. Jangan salah menyimpan. Arsip keuangan ditaruh di kepegawaian atau sebaliknya. Nah, itu kan nanti yang bingung sendiri siapa? Nanti malah arsiparisnya kan yang bingung, nyari arsipnya tidak ada. Kemudian kriteria kearsipannya ini mirip seperti syarat pegawai arsip ya, kalau kriteria contohnya. Yang pertama, untuk kualifikasinya ini hanya contoh saja ya. Contohnya pendidikan minimal SMA atau sederajat. Kemudian memiliki keterampilan di bidang kearsipan, kemudian memiliki kedisiplinan bekerja. Nah, karena sekarang banyak sekali jurusan kearsipan di perguruan tinggi, mungkin kualifikasinya ini bisa naik atau masih bisa SMA atau sederajat, tergantung dengan kebutuhan SDM di suatu perusahaan tersebut ya. Kalau misalkan arsip bagi suatu perusahaan itu sangat vital, itu berarti mungkin lulusan yang dibutuhkannya juga yang ilmunya sudah banyak, yang lebih mungkin, nah itu bisa naik ke S1, mungkin ke sarjana atau yang lainnya. Kemudian pelaksana, ini contoh di Sekretaris Direktur Jenderal. Kalau pelaksana itu adalah teknisnya, biasanya orang yang melakukan pemberkasan arsip-arsip di lingkungan Set Dirjen dilakukan oleh staf Subag Persuratan dan Kearsipan Bagian Umum Set Dirjen. Kemudian pemberkasan arsip aktif di lingkungan direktorat, katanya diurusnya oleh Subbagian Tata Usaha Direktorat. Kemudian kalau di unit pelaksana teknis di UPT dilakukan oleh staf Subag. Nah, ini adalah contoh, mungkin kalau di unit kearsipan yang lainnya itu akan berbeda. Nah, terima kasih
atas perhatiannya. Semoga ibunya bermanfaat. Demikian materi mengenai penyusunan norma, prosedur, standar, dan kriteria kearsipan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.